Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran matematika. Kita akan belajar mengenai peluang, ya, peluang. Peluang itu dibagi dua ya, ada bagian pencacahan dan notasi faktorial. Pencacahan, nanti ada permutasi, kombinasi gitu ya. Kemudian nanti bagian keduanya nanti ada peluang, menghitung frekuensi dan seterusnya. Kita akan mulai dari pencacahan dulu ya. Eh, Sebelumnya kita akan mempelajari peluang ini, banyak sekali manfaatnya dalam dunia yang serba tidak menentu ya. Zaman turbulence gitu ya, serba berubah, maka ilmu peluang itu sangat-sangat dibutuhkan sekali. Tidak hanya di IPA, di bidang sains yang memang banyak ya, juga di bidang ekonomi juga banyak menggunakan ilmu peluang gitu ya. Oke, kita akan mulai saja ya. Kita buka slide baru nih ya. Pertama kita akan belajar mengenai aturan perkalian dan penjumlahan. Kita udah tahu perkalian penjumlahan, tapi kita belajar lagi ya. Tapi ini akan digunakan untuk peluang. Ini rada berbeda ya. Ini kenal ya, ini siapa? Ronaldo. Ya, ini ada ceritanya begini ya. Ronaldo mempunyai baju, celana, dan sepatu seperti pada tabel berikut. Nah, ini bajunya Ronaldo. Baju, celana, dan sepatu. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari tabel ini, ada berapa banyak kemungkinan Ronaldo mempergunakan pasangan baju, celana, dan sepatu. Gitu ya. Sini kita lihat ya, bajunya ada 3, celana ada 3 ya, sepatu juga ada 3 macam. Kalau kita lihat banyaknya kemungkinannya, barangkali ya di sini mungkin Ronaldo bisa suatu saat bisa pakai baju baju putih ya, celananya hitam, sepatunya coklat misalnya gitu ya. Atau misalnya bajunya putih, celananya abu-abu gitu ya, sepatunya coklat gitu ya, bajunya putih, celananya coklat, sepatunya coklat gitu ya. Jadi banyak sekali, ini ke sini gitu ya, ini ke sini, ininya tetap ini, banyak sekali ya. Nah, eh, bagaimanakah cara mudahnya? Cara mudahnya untuk menghitung banyaknya kemungkinan. Banyaknya cara menghitung kemungkinan ini adalah kita lihat bajunya tiga jenis ya, celananya 3 jenis, sepatunya juga 3 jenis. Maka caranya adalah dengan cara dikalikan saja gitu. Jadi banyaknya kombinasi mungkin adalah jumlah baju kali jumlah celana kali jumlah sepatu. Jadi 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Jadi ada 27 kemungkinan gitu ya. Ada 27 pasang gitu. Jadi ada 27 pasang gitu ya. Padahal ini bajunya cuma 3 ya, tapi harganya mahal gitu ya, celana 3. Tapi kalau dikombinasikan gitu ya, setelah dikombinasikan akan dapat 27 kombinasi gitu. Ada 27 pasang baju, celana, dan sepatu gitu ya. Kalau jadi baju satu ini kan ada baju satu ini putih, merah, biru ya. Yang warna putih ini celananya bisa yang hitam ya kan, bisa abu-abu, bisa coklat ya. Setelah pakai ini hitam, sepatunya bisa coklat, bisa hitam, bisa putih gitu. Nah, yang abu-abu juga sama, bisa coklat, bisa hitam, bisa putih gitu. Yang celana coklat sama, sepatunya bisa coklat, bisa hitam, bisa putih. Jadi ini berakar terus, ini berakar, dan setiap akarnya juga berakar lagi. Jadi akhirnya inilah 3 kali 3 kali 3.
Nah, kuncinya adalah di sini kalau Ronaldo mau pakai baju, apa bajunya saja, tidak pakai celana, tidak pakai sepatu, tentu tidak kan? Baju ya pakai celana dan juga pakai sepatu gitu. Jadi tiga-tiganya. Nah, makanya di sini menggunakan kata dan. Nah, arti kata dan ini jadi dipakai semuanya. Jadi yang dimaksud dengan satu pasang itu kan satu pasang itu pengertian satu pasang itu adalah baju dan gitu kan celana eh, dan sepatu. Jadi harus tiga-tiganya gitu. Nah, ini dan. Nah, dan ini artinya kali gitu. Dikali-kalikan. Dulu ketika belajar logika dan itu kali, iya kan? Nah, iya kali. Iya dan. Nah, oke ya, kita lanjutkan. Sekarang ada aturan penjumlahan atau ini ceritanya nih ya. Ini ada si Cici, ya Cici ini punya mobil dua ya, punya motor berapa dua, sepeda tiga. Wah, ini Cici nih ya. Berapa jumlah kemungkinan cara Cici menggunakan kendaraan? Nah, tentu saja ketika Cici berangkat bekerja, misalnya dia pakai mobil, misalnya ya kalau hujan. Oh, kalau berangkat kemana pakai motor saja. Tidak mungkin tiga-tiganya dipakai. Cici itu berangkat ke kantor misalnya pakai satu sepeda, sepedanya pakai sepeda balap, disimpan di atas motor, motornya disimpan di atas mobil. Ah, kalau ini mah tidak seperti itu. Kalau ini mah salah satu saja. Jadi menggunakan kata atau. Jadi salah satu. Dia akan pakai sepeda atau motor atau mobil. Jadi jumlah kemungkinannya ada 7 cara. Jadi jumlah. Sepedanya ada 3, motornya ada 2, mobilnya ada 2. Jadi ada 7 cara. 7 caranya apa? Dia bisa berangkat pakai sepeda model A atau bisa pakai sepeda model B atau pakai sepeda model C atau bisa pakai motor misalnya dia punya motor Beat gitu ya atau misalnya pakai motor apa lagi misalnya Vario, aduh ini Honda semua. Kemudian atau misalnya pakai mobil sedan gitu ya. Sedan satu, pakai ya, sedan dua. Ada berapa cara? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh cara. Ada tujuh kemungkinan Cici berangkat menggunakan kendaraan. Gitu ya. Itu atau. Sebetulnya ini sama saja dengan contoh seperti ini. Cici punya 7 topi rimba, 5 topi cat, 2 topi koboi. Berapa jumlah kemungkinan topi yang dipakai Cici? Jadi kayak gitu ya. Kan semuanya juga topi ya. Tidak mungkin Cici itu pakai topi rimba di sebelah kiri gitu ya. Topi cat sebelah kanan gitu kan. Topi koboi di depan di sini. Jadi pasti pakainya cuma satu karena semuanya topi gitu, karena semuanya sejenis. Kalau yang tadi semuanya kendaraan, meskipun beda-beda tetapi semuanya kendaraan. Jadi ini juga caranya sama gitu kan. 7 tambah 5 tambah 2 gitu ya. Gitu, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh lain ya. Nah, kali ini mah ada dan ada atau. Wah, sekarang mulai macet lagi ya. Oke, mulai macet lagi nih. Nah, misalnya tujuan kita ini dari A mau ke kota D ya, dari kota A ke kota D. Melewati bisa kota B, bisa melalui kota C sampai ke kota D. Nah, dari A ke B ini ada 4 jalan. Ini ada 4 jalan. Ini ada jalan tol misalnya ya. Ini ada jalan alternatif 1 gitu kan. Alternatif 1 lewat mana misalnya gitu. Ini alternatif 2 gitu ya. Atau misalnya 3 ya, yang ketiga ini misalnya pakai kereta api. Jadi di sini ada 4 ya, ada 4 nih. 1 2 3 4. 4 jalan.
Dari B ke C juga nih ada 3 jalan. 1, 2, 3 jalan gitu ya. Dari B ke D ya. A ke C ada 3 jalan ya. Ada 3 jalan. 1, 2, 3. Dari C ke D juga ada 3 jalan. Nah, pertanyaannya dari kota A menuju kota D ada berapa jalur? Berapa banyak kemungkinan jalur yang dapat dilalui dari kota A ke kota D? Nah, di sini ada kombinasi dan atau ya. Jadi yang pertama kombinasinya itu adalah kalau dari A ke B, tidak mungkin dari B itu terus ke C gitu kan. Jadi kalau udah A ke B terus ke D gitu ya. Jadi misalnya bisa gini, bisa A1, B1, D gitu kan, bisa seperti itu. Kemudian A2, B1, D gitu ya. A3, B1, D. A4, B1, D. Nah, ini aja udah 4 jalannya. Kemudian A1, B2, D gitu ya. A1, B3, D. Terus aja gitu kan. Berarti kalau A sampai ke D, berarti ini menggunakan kata menggunakan kali ya. Jadi rute dari A ke D itu dari melalui kota B ada 4 kali 3, ada 12 cara gitu ya, ada 12 cara. Ini 4 kali 3 akan ada 12 cara, 12 jalan, 12 kemungkinan gitu ya. Dari A ke D-nya ada 12 kemungkinan. Kemudian A ke kota D melalui kota C ada 9. Ini 3 kali 3, ada 9 cara. Nah, ini kan pakai dan nih ya, ini dan nih, dan ya atau kali gitu kan. Nah, sedangkan totalnya semuanya ada 12 tambah 9 sama dengan 21 cara gitu. Jadi bisa lewat B gitu kan. Nah, jadi ini bisa lewat B atau lewat C. Nah, ini atau bisa lewat B atau lewat C. Lewat B atau lewat C. Jadi semuanya 21 cara. Gitu ya. Oke, mudah ya. Nah, insya Allah. Nah, kita lihat contoh lagi. Ya, contoh lain. Ini apa ini ya? Plat nomor. Ya, plat nomor. Ceritanya bagaimana? Ceritanya Mang Cekih ya ingin membuat plat nomor yang terdiri dari 4 angka. 4 angka nih. 4 angka ada mana nih? Ini 4 angka ya. 4 angka. Ini 3. 4. Pingin 4 angka katanya. Angka tersebut hanya terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 6, 7, 8, 9, 0 tidak dipakai ya. Jadi pingin 5 angka. Berapa jumlah kombinasi angka tersebut jika angkanya tidak mau ada yang sama? Jadi tidak mau ada yang sama. Nah, misalnya seperti ini, dia tidak mau nih. Mang Ceki kita tidak mau katanya. Mana? Highlight. Nah, dia tidak mau seperti yang ini nih. Ini tidak mau nih. Karena dia ada pengulangan ya. Tidak mau yang ini, nggak mau nih. Karena ada angka 2 juga di sini. Di sini tidak mau. 16, 19 tidak mau. 8008 nih ada 8, ada 0, 2 kali diulang. Nah, kalau ini mau dia. Ini tidak mau ya. Ini cuma 3 ya. Ini tidak mau ya. Ini tidak mau nih yang diwarna ini tidak mau karena apa? Karena ada pengulangan angka. Maunya yang seperti apa? Maunya yang seperti ini nih, tidak ada pengulangan. Nah, maunya yang kayak ini. Tapi ini ada 8. Oh, salah. Ada 8 ya, tidak mau ada angka. Jadi pokoknya tidak ini cuma di sini ada angka 8 ya. Dia tidak mau juga angka 8 gitu ya. Ini juga tidak mau juga sama ya ada pengulangan. Oh, ternyata di sini tidak ada ya yang diharapkan oleh Mang Cek kita.
Nah, itu. Kemudian, tapi dia juga berpikiran bagaimana kalau misalnya dia mau pakai angka yang sama ada pengulangan. Oke, ini muncul duluan ya. Oke. Nah, untuk kombinasi angka yang tidak sama, ya, untuk kombinasi angka yang tidak sama, berarti gini caranya. Di sini kan ada empat angka ya. Nah, di sini, jadi kita mulai dari sini dulu, dari yang pertama dulu yang ini. Jadi di sini tuh bisa diisi angka berapa aja. Di sini kan bisa diisi angka 1, 2, 3, 4, 5. Bisa ya. Di sini bisa diisi. Makanya yang untuk yang pertama ini bisa bisa 5 cara, bisa 5 cara gitu. Nah, tapi yang selanjutnya di sini jadi kalau di sini terbatas, tidak boleh ada yang sama di sini. Misalnya di sini angkanya angka berapa ya? Misalnya angka 2 nih, misalnya angkanya angka 2. Kita kasih warna lain. Nah, di sini misalnya depannya angkanya 2. Wah, berarti di sini tuh tidak boleh ada angka 2, harus angka lain. Jadi misalnya 1, 3, 4, 5 gitu. 1, 3, 4, 5. Di sini tidak boleh ada angka 2 gitu. Sehingga di sini cuma ada 1, 2, 3, 4. Hanya ada 4 angka yang akan menduduki tempat kedua. Hanya ada 4 angka. Misalnya angka berapa ya? Pokoknya ada, asal jangan angka 2 aja. Nah, misalnya di sini angka 3 lah. Mudah warnanya ya. Nah, angka 3 lah misalnya. Nah, gitu ya. Ini. Nah, kemudian angka berikutnya, ini angka 2, angka 3 sudah. Berarti kan sisanya ya. Berarti di sini tinggal sisa angka 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal 3 angka lagi. Nah, berarti tinggal 3 angka lagi. Gitu ya. Misalnya ini angkanya angka berapa nih? Terserah aja ya. Bebas. Misalnya ini angka 5 lah gitu. Nah, gitu. Nah, yang terakhir ini angka 5 sudah dipakai ya. Berarti tinggal 2 angka lagi, tinggal angka 1 dan angka 4. Berarti yang terakhir itu angka cuma 2 angka. Misalnya angka yang dipakai angka 4 lah gitu ya. Nah, itu jadi jumlah kemungkinannya yang pertama ada 5 angka, yang kedua 4 angka, yang ketiga 3 angka, yang terakhir 2 angka. Meskipun ini bukan angka 2, misalnya angka 1, tetap aja yang di sini mah tinggal 4 gitu kan. Jumlahnya tinggal 4 kemungkinan ya. Ini mau angka berapa? Tetap aja yang sebelah sininya tinggal 3 kemungkinan. Jadi semuanya kombinasinya itu hanya tinggal ini 5 kali 4 kali 3 kali 2, yaitu 120. Ini pakai kali ya, pakai dan gitu kan. Kan masa plat nomornya saya mah punya 4, angka 5-nya di mobil itu, angka 4-nya di motor anu, nggak mungkin ya. Jadi satu plat nomor itu berisi 4 nomor gitu kan. Nah, pakai dan 5432. Ini jadi plat nomornya ini misalnya. Oh, plat nomornya ini ya. Plat nomornya ini 2354. Nah, ini plat nomornya misalnya gitu. Nah, gitu ya. Misalnya gitu ini D misalnya gitu kan. Karena dia orang Bandung, D misalnya ini apa AY gitu. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya pingin si plat nomornya bebas lah saya mas. Nah, misalnya boleh ada pengulangan angka. Nah, kalau ada pengulangan angka, kombinasi angka yang sama ya. Kalau misalnya ada yang angka yang sama, kalau ini lebih bebas lagi si Mang Ceki teh. Jadi angka yang pertama bisa 5 angka, 1, 2, 3, 4, 5 gitu.
Angka yang kedua juga bisa 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Angka ketiga bisa 1, 2, 3, 4, 5. Angka keempat bisa 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga jumlah kemungkinannya 5 kali 5 kali 5 kali 5. Yaitu 625. Jadi lebih banyak kemungkinannya. Gitu ya. Termasuk 2, 3, 5, 4 juga masuk sana tadi. Nah, begitu anak-anak untuk pertemuan pertama ini. Semoga kalian paham ya. Nah, untuk tugasnya memang sengaja saya tuliskan di sini. Ternyata masih ada. Oke. Ya, nanti untuk tugasnya di sini ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke apa ini sekarang notasi faktorial ya. Karena tadi terlalu sedikit ya materinya. Oke, notasi faktorial. Nah, notasi faktorial itu apa? Jadi notasinya adalah seperti ini ya, n pakai tanda seru. N pakai tanda seru. Jadi artinya semua perkalian bilangan asli dari 1 sampai n. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya ada n faktorial itu artinya n kali n-1 kali n-2 kali n-3 terus sampai 3 kali 2 kali 1. Seperti itu gitu ya. Nah, contoh misalnya ya 5 faktorial. 5 faktorial itu berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu. Hasilnya berapa? Oh, hasilnya berapa nih tadi? Mana tadi? Nah, berarti ini 20, 60, 120 ya. Nah, hasilnya 120 berarti 5 faktorial itu. Nah, kalau diperhatikan ternyata ya kalau kita lihat. Nah, 5 itu ini 5, 4, 3, 2, 1-nya ini pindah ke sebelah sini ya. Sehingga 5 faktorial dibagi 5, 4, 3, 2, 1. 5 itu adalah 5 faktorial dibagi 4, 3, 2, 1. Atau n faktorial itu adalah n faktorial dibagi n-1 faktorial ya. Misalnya di sini, jadi kalau di sini jadi bisa dikatakan 5 itu sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 4 faktorial gitu ya. Kalau 9 berarti 9 faktorial dibagi 8 faktorial. Kalau 10 sama dengan 10 faktorial dibagi 9 faktorial. 100 sama dengan 100 faktorial dibagi 99 faktorial. Mudah ya. Oke. Nah, contoh lagi. Contoh apa lagi? Oh, ini ya. Oke. 7 faktorial kali 4 faktorial dibagi 5 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan, ini kalian tidak perlu hitung semuanya ya. 5 faktorial aja sudah 120. Apalagi ini 7 faktorial. Ya capek ya. Nah, caranya bagaimana? Caranya begini. 7 faktorialnya kita urai. Nah, 7 faktorial itu jadinya 7 kali 6 kali 5. Mana mouse-nya nih? Oh, ini. 7 kali 6 kali 5. Tapi 5-nya juga tidak diteruskan ke 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Cukup tuliskan seperti ini. 5 faktorial. Itu kan? Ini dari sini tuh adalah 7 faktorial gitu. Ini. Cuma ditulisnya pendek. Seret, buntet ya. Kemudian 4 faktorial juga kita bisa tuliskan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nggak usah. 4, 3 buntet. Loh, Pak, kenapa ini sampai 5? Ini kenapa sampai 3? Rahasianya adalah karena yang di bawah ini ada 5 faktorial. Kita coret. Tuh, kita bagi. 3-nya juga kita coret. Tuh, ya. Jadi sisanya tinggal 7 kali 6 kali 4 dibagi 1. Gitu. 7 kali 6, 42 kali 4. Jadinya 168. Itu ya. Contoh kedua. Tulislah dalam notasi faktorial. Nah, ini. Bagaimanakah ini cara menulisnya? 8, 7, 6. Buntet ya. Yuk kita lanjutkan saja. Nah, gini caranya. 8 kali 7 kali 6 ya. Diteruskan dengan 5 faktorial. Gitu. Tapi jangan lupa bawahnya dibagi dengan 5 faktorial. Ini kan sama dengan 1 kan? 8 kali 7 kali 6 dikali 1
sama aja ini gitu. Ya. Berapapun kali 1 itu kalau 100 kali 1 sama dengan 100. 1000 kali 1 sama dengan 1000 itu ya. Nah, ini juga kali 1 ya ini. Jadinya berapa? 8 faktorial bagi 5 faktorial. Oke. Oke, untuk latihannya silakan kalian dicatat ini ya. Kalian catat ini dari sini ya, di screenshot kemudian dikerjakan. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.